Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik semuanya ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kelas 5, tema 8, subtema 3, pembelajaran 4 sampai 6. Setelah sebelumnya kita belajar pembelajaran 1 sampai 3, hari ini kita belajar pembelajaran 4 sampai 6 ya. Kita lanjutkan. Ini dia kompetensi dasar yang harus dikuasai dan ini dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dibaca sendiri ya. Nah, berikutnya ini dia kita masuk materinya. Keragaman usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Bagaimana kita harus bersikap? Amati kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? 1. Apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Ya, biasanya terjalin sikap saling menghargai ya. 2. Apakah di antara mereka saling bersaing dengan ketat hingga terjadi permusuhan? Tidak ya, biasanya tidak ada persaingan yang menimbulkan permusuhan, namun yang ada hanyalah persaingan yang sehat. Nah, ini menghargai usaha ekonomi di rumah ya. Kita lewat dulu. Nah, bagaimana kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan cara meniru sikap positif orang tersebut. Nah, produksi pakaian melibatkan peran banyak pihak. Petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Setiap pihak memiliki peran penting, namun mereka juga mendapatkan keuntungan. Identifikasikan peran dan keuntungan yang diperoleh petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Mari kita diskusikan bersama, lalu tulislah dalam bentuk tabel berikut. Jenis usahanya petani kapas, perannya adalah tentu saja menghasilkan kapas ya. Keuntungan yang diperolehnya adalah memperoleh uang dari hasil penjualan kapas. Yang kedua, pemintal benang, perannya adalah mengubah serat kapas menjadi benang. Keuntungan yang diperoleh, memperoleh jasa dari pekerjaannya. Yang ketiga, pemilik pabrik tekstil, perannya adalah mengubah benang menjadi kain. Lalu apa keuntungan yang diperoleh? Yaitu memperoleh keuntungan dari penjualan kain tersebut. Yang ketiga, usaha pegawai pabrik, pegawainya ya, kalau tadi pemiliknya, perannya adalah melakukan proses produksi kain. Keuntungannya adalah memperoleh jasa dari pemilik pabrik tekstil berupa gaji biasanya ya. Dan yang terakhir adalah penjahit. Perannya adalah mengubah kain menjadi pakaian. Keuntungan yang diperolehnya adalah memperoleh jasa dari pemesanan baju. Ini juga sama, jasanya bukan berupa gaji, melainkan uang langsung dari konsumen. Kita lanjut ke teks yang berikutnya ya. Penghematan air. Amatilah penggunaan air di rumahmu. Air digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, memasak, dan mencuci piring. Berapa banyak air yang digunakan di rumahmu setiap hari? Walaupun hingga saat ini air selalu tersedia di alam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Menghemat penggunaan air sangat bermanfaat, terutama jika air yang diperoleh melalui pompa air listrik atau PDAM. Semakin sering kita menghidupkan pompa tersebut, semakin besar tagihan listrik yang harus kita bayar. Demikian juga jika kita menggunakan air dari PDAM. Semakin banyak air yang kita pakai, tagihan air per bulannya juga semakin besar. Mungkin kamu belum dapat membayangkan tentang pemborosan penggunaan air. Kita lanjutkan ke teks yang berikutnya. Halaman 132 ya, tentang uniknya keragaman budaya Indonesia dalam Festival Kuwung 2016.
Di situ ada teks ya, kita baca bersama. Festival Kuwung merupakan acara seni dan budaya sekaligus pesta rakyat yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya setiap tahun. Festival yang digelar dalam rangka Hari Jadi Banyuwangi atau Harjaba ke-245 ini menyuguhkan beragam tradisi daerah yang dikemas dalam sebuah pertunjukan yang megah. Rakyat Banyuwangi berpesta, penampilan seluruh peserta mampu mengundang decak kagum. Berbagai seni daerah tampil dengan sangat menarik dan menghibur. Tidak hanya para penari dan aksi teatrikal yang tampil dengan memikat, pawai mobil dengan aneka lampu yang menampilkan miniatur budaya daerah juga mampu mencuri perhatian. Ratusan pendukung acara pun tampil dalam balutan kostum yang atraktif. Ditambah iringan musik tradisional sepanjang acara, membuat suasana malam Banyuwangi begitu meriah. Menurut pelaksana tugas atau PLT, kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata MY Baramuda, Festival Kuwung 2016 mengangkat tema Kembang Setaman Bumi Belambangan. Tema ini sebagai perlambang keharmonisan hidup masyarakat Banyuwangi yang terdiri dari berbagai etnis dan latar belakang budaya. Di Banyuwangi sendiri beragam etnis seperti suku Jawa, suku Using, suku Bali, etnis Madura, etnis Tionghoa, etnis Arab menjadi penduduk daerah yang telah berpuluh tahun hidup berdampingan dalam kerukunan, katanya. Festival Kuwung pun membikai keragaman budaya beragam etnis suku tersebut dalam rangkaian fragmen yang menarik. Pembukaan Kuwung menyuguhkan tradisi Saulak suku Mandar. Tradisi Saulak merupakan tradisi pernikahan khas warga Mandar yang merupakan warga pesisir pantai. Berikutnya, pawai menampilkan etnis Jawa. Mataraman membawakan fragmen berjudul Cungkup Tapan Rejo yang mengisahkan babat alas warga Jawa dalam memulai kehidupan baru. Selain itu juga ada penampilan suku Using yang menampilkan Sarine Kembang Bakung. Cerita ini mengisahkan kegigihan dan semangat masyarakat desa dalam melestarikan budaya adat Using. Sementara itu, pawai etnis Madura tampil dengan pakaian khas daerahnya. Para penampil membawakan tari topeng dan fragmen yang mengisahkan mata pencarian mereka sebagai petani kakao. Etnis Bali menampilkan tradisi melasti Bali Banyuwangen. Juga tidak ketinggalan atraksi ogoh-ogoh yang menjadi ciri khas perayaan Nyepi umat Hindu. Etnis Tionghoa juga memeriahkan acara dengan menampilkan fragmen bertema Liong Harmoni Tionghoa. Mereka menampilkan berbagai tarian dengan kostum khasnya. Suasana semakin meriah dengan penampilan barongsai. Sebelumnya, Festival Kuwung juga dimeriahkan oleh penampilan devil perwakilan dari beberapa daerah seperti Kota Bogor, Kediri, Sleman, Probolinggo hingga Sumbawa Barat yang menampilkan tari kipas. Nah, kita jawab pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi bersama. 1. Peristiwa apa yang terjadi pada teks uniknya keragaman Indonesia dalam peristiwa Kuwung 2016? Jawabannya adalah peristiwa pesta rakyat dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Banyuwangi, Harjaba ke-245 yang menyuguhkan beragam tradisi daerah yang dikemas dalam sebuah pertunjukan yang megah. 2. Keberagaman apa yang ditampilkan pada teks tersebut? Jawabannya adalah berbagai jenis seni budaya etnis dan suku yang ada di Banyuwangi, berbagai tradisi dan adat istiadat, tari daerah, pakaian adat daerah, pawai mobil dengan aneka lampu yang menampilkan miniatur budaya daerah, iringan musik tradisional. 3. Sikap apa yang dapat kalian tiru dari teks? Sikap yang dapat ditiru adalah mempelajari berbagai adat istiadat dan kesenian daerah untuk membantu melestarikan budaya Indonesia, serta sikap saling menghormati dan menghargai antar suku atau etnis yang ada, sehingga timbul sikap kerukunan dalam usaha meningkatkan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, berikutnya, identifikasikan keragaman seni dan budaya yang terdapat dalam uniknya keragaman Indonesia dalam Festival Kuwung 2016. Tuliskan hasil identifikasimu dalam tabel berikut. Suku Using, keseniannya apa? Kalau dalam cerita yaitu Sarine Kembang Bakung. Madura menampilkan apa? Makanan khas daerah. Suku Mandar menampilkan apa? Tradisi Saulak. Suku Bali menampilkan tradisi melasti Bali Banyuwangen. Dan suku Tionghoa menampilkan fragmen bertema Liong Harmoni
Tionghoa. Terima kasih, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk kejutan, Ibu sampaikan bahwa untuk pembelajaran tema 8, subtema 3, pembelajaran 4-6 kali ini tidak ada tugas yang harus dikerjakan. Jadi cukup memperhatikan videonya saja. Terima kasih sudah memperhatikan. Kita ucapkan alhamdulillah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.